Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dioseta Story. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Kau Gantung Jasadku di Kamar Itu, bagian pertama. Sebelum lanjut ke ceritanya, buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Oke, kita langsung menuju ke cerita. Kota pelajar. Siapa yang tidak tahu di mana aku berada saat mendengar sebutan itu? Sebuah kota yang katanya terbuat dari rindu, pulang, dan angkringan. Jargon itu memang bukan bualan semata. Baru sebentar aku tinggal di kota ini, sudah banyak sekali hal yang kukagumi. Kinan Aina Sartika. Aku membuka sebuah lembaran baru, surat di mana namaku dengan jelas di sana. Nama sebuah universitas ternama terpampang di ujung kanan atas lembaran itu. Seketika bibirku tersenyum kembali seperti saat beberapa hari lalu aku mendapatkan kabar ini. Sebuah pemberitahuan bahwa aku diterima dengan beasiswa di universitas impianku di kota ini. Dek, sudah mau berangkat? Tanya Bude yang tiba-tiba menghampiriku. Iya, Bude. Mau nyari kos dulu. Minggu depan sudah mulai kuliah. Kinan, kamu kalau mau tinggal di sini juga nggak apa-apa. Kamar ini kan kosong. Lydia kerja di Jakarta. Paling dia baru pulang setahun sekali. Matur suwun, Bude. Kinan senang di sini. Tapi kampus Kinan kan lumayan jauh juga. Nanti Kinan sering mampir ke sini deh. Ya sudah, terserah kamu saja. Yang pasti, kapanpun Kinan mau, tempat ini selalu terbuka buat Kinan. Pokoknya anggap saja rumah sendiri. Jujur, aku senang tinggal di rumah Bude. Tapi dari rumah Bude, aku butuh lebih dari setengah jam untuk sampai ke kampus. Iya, Bude. Izin pinjam motornya sebentar ya. Iya, hati-hati ya, Nduk. Aku pun berpamitan dan segera meninggalkan rumah Bude. Bermodalkan koran dan petunjuk dari beberapa orang mengenai tempat yang kira-kira sesuai dengan kriteriaku. Aku terlalu semangat memulai hari ini dengan motor matic yang aku pinjam dari Bude. Aku mengelilingi kota ini menikmati setiap pemandangan dari tempat-tempat yang kulintasi. Dari rumah Bude, aku melintasi jalan yang dikelilingi dinding-dinding keraton yang megah, seolah menyimpan kenangan-kenangan dari budaya masa lalu negeri ini. Kula nuwun, apa masih ada kamar kos yang kosong di sini? Aku menghampiri sebuah rumah yang cukup besar, sesuai dengan alamat yang ditunjukkan pada halaman koran. Maaf ya, Mbak. Kamarnya baru saja penuh kemarin. Oh, gak apa-apa, Bu. Matur suwun. Beberapa tempat aku hampiri sesuai dengan catatan yang aku pegang. Tak jarang aku menanyakan warga sekitar mengenai keberadaan tempat kos yang sekiranya masih kosong. Namun hingga sore hari, aku masih belum mendapatkan kamar kos yang kosong. Kalaupun ada, harganya juga di luar budgetku. Menjelang maghrib, aku memutuskan untuk kembali ke rumah Bude dulu. Mungkin besok aku akan lebih beruntung dan bisa menemukan tempat yang cocok. Aku melajukan motorku melalui jalur belakang kampus. Entah mengapa saat itu suasana terasa begitu sunyi. Langit yang mulai memerah membuat perasaanku mulai tidak tenang. Aneh, saat melewati suatu daerah komplek rumah yang didominasi dengan bentuk bangunan lama, tiba-tiba mesin motorku berhenti. Beberapa kali aku menekan tombol starter untuk menyalakan mesin, namun sama sekali tidak ada tanda-tanda motor ini akan menyala. Aku pun mencoba memandang ke sekitar, berharap ada bengkel motor yang terlihat dari jangkauan mataku.
Namun sayangnya tidak ada sama sekali. Dengan menahan keluh, aku mendorong motor sambil berharap ada bengkel yang tidak jauh dari tempatku berada saat ini. Sayangnya bukannya bengkel, hanya tenda angkringan yang ada di dekatku saat ini. Mungkin tidak buruk juga jika aku berhenti sejenak untuk mengisi perut sekaligus menuntaskan hausku. Kula nuwun Mas, permisi, es teh 1 ya. Nggih Mbak, monggo pinarak. Penjaga angkringan itu dengan sigap menyediakan es teh yang aku pesan. Di samping itu mataku juga sudah berbinar-binar melihat lengkapnya nasi kuning dan sate-satean pelengkap hidangan istimewa kampung di tempatnya. Motornya mogok Mbak, ucap Mas itu membuka pembicaraan. Enjeh Mas, nggak tahu kenapa itu. Saya bantu cek boleh Mbak? Masnya ngerti mesin? Namanya cowok itu harus ngerti soal motor, walaupun sedikit. Tapi tidak janji juga sih, Mbak. Aku menyerahkan kunci motorku padanya, dan Mas penjaga angkringan itu segera mengecek kondisi motorku. Tak berapa lama, aku mendengar suara mesin motor yang menyala. Bisa nyala, Mas? Aku segera keluar dengan wajah yang tersenyum. Tidak ada masalah apa-apa ya, Mbak. Tak starter langsung nyala. Mendadak aku jadi bingung. Tadi sudah beberapa kali aku mencoba menyalakan motorku, namun sama sekali tidak berhasil. Penjaga angkringan itu segera mengembalikan kunci dan masuk ke dalam lagi. Beneran loh Mas, dari tadi itu nggak bisa nyala. Biasanya kayak gitu gara-gara bensinnya kecampur, Mbak. Atau businya udah waktunya ganti. Mending besok langsung diservis aja, Mbak. Nggih Mas, matur suwun nggih. Terima kasih. Saya sampai belum tahu nama Masnya siapa. Saya Wiro, Mbak. Sudah tak tulis gede banget loh di depan. Angkringan Mas Wiro. Lah kok masih ada aja yang nanya toh? Aku sedikit tertawa mendengar logatnya menceritakan nama angkringan itu. Lah, enggak kok Mas. Saya Kinan Mas. Besok-besok pasti saya mampir lagi ke sini. Memangnya Mbaknya ada acara apa toh? Sore-sore ke daerah sini? Nyari kos-kosan Mas. Udah seharian nyari masih belum dapet nih. Bingung juga. Mendengar ceritaku, Mas Wiro malah keluar dan melongo ke beberapa arah. Mbak, kesini Mbak. Mas Wiro memanggilku. Aku keluar dari tenda angkringan itu sesuai ucapan Mas Wiro. Itu yang tingkat loh Mbak. Kamar mandi dalam 800.000. Itu yang halamannya luas, ada parkiran mobil 700.000. Nah, yang ujung sana bangunan lama 300 ribuan. Jelas Mas Wiro yang segera kembali lagi ke dalam. Loh, Masnya kok bisa hafal? Lah yo hafal toh Mbak. Lah anak-anak kosan itu sering nongkrongnya di sini kok. Coba aja minggu depan pas udah mulai kuliah. Jam segini pasti udah banyak yang nangkring sampai gelar tikar. Wah, pokoknya aku terima kasih banget sama Mas Wiro. Udah benerin motorku, bantu nunjukin kos-kosan, sampai ke harganya juga. Wes lah Mbak, santai wae, tenang saja. Entar kalau jadi pindah sini, kita juga pasti sering ngobrol kok. Aku memperhatikan beberapa tempat yang ditunjukkan oleh Mas Wiro. Beberapa tempat yang diceritakan memang masih di atas budgetku. Setidaknya aku tertarik dengan kos bangunan lama yang tadi ditunjukkan. Entah kebetulan atau tidak, tapi tempat saat motorku mogok tadi ternyata tepat di depan kos bangunan lama yang ditunjukkan oleh Mas Wiro. Ya, begini kondisinya Mbak. Masih bangunan lama. Jelas seseorang yang mengenalkan diri kepadaku dengan nama Bu Fitri. Aku diajak untuk melihat kamar dan halaman sekeliling bangunan kos Putri ini. Halamannya nampak asri, dan walau bangunan lama, tempat ini cukup terawat. Yang kosong ada berapa kamar, Bu? Di sini ada 6 kamar. 3 diantaranya masih kosong. Bu Fitri mengajakku melihat sendiri kamar yang masih tersedia. Ukuran kamarnya tidak jauh berbeda, hanya posisinya saja.
Lantai di seluruh rumah ini masih menggunakan tegel kuno berwarna abu ciri khas rumah zaman dulu. Ada sebuah kasur, lemari, meja, dan kursi di setiap kamar. Aku cukup senang karena tempat ini sedikit mengingatkanku akan rumah Mbah yang ada di Jawa Timur. Di setiap kamar ada sebuah jendela yang sudah dipasang teralis. Sekilas tempat ini terlihat nyaman, hanya saja rumah ini tidak menggunakan plafon dan bila menatap ke atas, langsung sisi bawah gentenglah yang terlihat. Beruntung dindingnya cukup tinggi, hingga menurutku masalah privasi masih cukup aman. Ini nggak bocor kan, Bu? Tenang, Mbak Kinan. Sebelum jadi, kos-kosan genteng yang bocor sudah saya perbaiki. Harusnya sih sudah aman. Sepertinya kondisi kos ini cocok untukku. Selain harganya yang masih terjangkau, suasana asri tempat ini juga membuat aku nyaman. Aku memilih kamar di ujung belakang yang berbatasan dengan halaman belakang. Pertimbangannya agar suara kendaraan dari jalan tidak terlalu terdengar berisik. Saya pilih kamar yang belakang aja, Bu. Minggu depan sudah bisa saya tempatin, kan? Wajah Bu Fitri terlihat tersenyum. Bisa, Mbak. Anak-anak yang lain juga paling minggu depan sudah kembali. Ibu tinggal di sini. Tanyaku sambil menyiapkan beberapa lembar uang untuk melakukan pembayaran. Kamar ibu yang di depan sebelah kanan. Tapi ibu jarang di sini. Lebih banyak di rumah. Anak ibu di daerah Gamping. Kebetulan aja ada satu anak yang gak pulang. Jadi ibu sengaja tidur di sini buat nemenin. Ibu ambilin kwitansi dulu ya. Mendengar perkataan Bu Fitri, aku jadi sedikit tenang. Sepertinya ia juga peduli dengan anak-anak kosnya. Aku duduk di kasur sambil melihat ke seluruh sudut kamar, sekedar memantapkan diriku untuk tinggal di kamar ini mulai minggu depan. Duh! Di tengah lamunanku, aku tersadar oleh sebuah benda yang terjatuh dari dinding kamar. Sebuah bingkai foto. Aku mengambilnya dan melihat ada foto sekumpulan mahasiswa. Kurang lebih ada 5 orang yang berfoto di halaman kampus yang mirip tempatku kuliah saat ini. Tertulis di sudut kanan bawah foto nama kampusku, nama jurusan, dan tahun 1997. Saat memperhatikan foto itu, aku seperti merasa ada yang aneh, seolah ada seseorang yang memperhatikanku di tempat ini. Aku pun meletakkan foto itu di kasur dan kembali menunggu Bu Fitri. Namun ada sesuatu yang menurutku aneh. Kursi. Seingatku, tadi kursi itu berhadapan dengan meja. Namun sekarang kursi itu seolah sudah berputar dan menghadap ke arahku. Apakah aku yang salah ingat? Tapi hal ini membuat aku merasa tidak nyaman, seolah ada yang duduk di kursi itu dan memperhatikanku. Ini kwitansinya, Mbak Kinan. Ucap Bu Fitri yang sudah selesai membuatkan kwitansi. Bu, saya jadinya di kamar yang tengah aja deh. Aku yang masih merasa keanehan di kamar ini segera meminta untuk pindah ke kamar yang tengah, yang berbatasan langsung dengan kamar kos penghuni lainnya. Wajah Bu Fitri sedikit terlihat bingung, tapi sepertinya ia tidak mempermasalahkan itu, dan segera merubah nomor kamar yang ada di kwitansi yang ia bawa. Bu, Rini pulang. Terdengar suara seorang perempuan yang memasuki rumah menuju kamar yang berhadapan dengan yang akan aku tempati nanti. Nah, itu Rini, anak kos yang ibu ceritain tadi. Mau kenalan? Boleh, Bu. Bu Fitri mengajakku menghampiri kamar anak kos yang bernama Rini itu. Rini, kenalin, ini Kinan. Mulai minggu depan, dia kos di sini juga. Rini bergegas menghampiri kami, keluar kamar dan menjulurkan tangannya. Kenalin, aku Rini, semester 3. Jangan nunggu minggu depan dong, secepatnya aja, biar aku ada temen. Ucap Mbak Rini yang ternyata begitu ramah. Melihat tingkahnya itu, seketika senyumku terpancing. Namaku Kinan, Mbak.
Coba nanti aku tanya sama Bude dulu. Kalau bisa nanti aku pindah lebih cepat buat nemenin Mbak Rini. Nah gitu dong. Ini nomor handphoneku. Kabar-kabar aja ya. Kami bertukar nomor handphone di depan kamarnya. Mbak Rini memang sangat ramah. Tapi ada satu hal yang membuat aku merasa kurang nyaman. Aku mencium aroma melati dari kamar yang ia tempati. Kinan, bareng gak? Seorang mahasiswa menghampiriku dengan motor bebeknya. Namanya Lintang, salah satu teman sekelasku yang beberapa kali sekelompok denganku. Ya elah Lintang, kamu kan tahu kosku cuma di belakang kampus. Pakai segala nawarin bareng. Iya kan, namanya usaha. Kalau jalan kaki kan 5 menit sampai. Kalau naik motor bisa setengah jam. Loh, kok malah tambah lama? Iya mampir-mampir dulu, nge-es dulu gitulah. Baru nanti aku anterin pulang. Wah, boleh juga tuh. Tapi sorry Lintang, aku udah ditungguin Santi di depan gerbang. Next time ya. Oh alah, ya udahlah, kabar-kabar aja ya. Oke. Lintang melaju lagi gas motornya sambil mengangkat tangannya melambai ke arahku. Tak jauh dari posisiku, Santi teman kosku yang seangkatan sudah menunggu di gerbang sambil berbicara dengan temannya. Aduh, sorry lama ya San. Enggak Kinan, santai. Tadi kenapa nggak ikut bareng sama Lintang aja? Gak apa-apa kali. Lagi pingin jalan kaki aja sama kamu. Pengen ngobrol-ngobrol juga. Kan di kos cuma kita yang seangkatan. Oh, kirain gara-gara udah janji sama aku. Lain kali kalau diajak Lintang dan sudah terlanjur janji sama aku, tinggal SMS aja. Kos kita kan dekat, santai aja kali. Iya San, aman. Makasih ya. Santi adalah penghuni kos baru sama sepertiku. Kami satu angkatan namun beda jurusan. Saat ada jadwal kuliah yang berbarengan, biasanya kami selalu pulang bareng. Sudah hampir 2 bulan aku berkuliah dan ngekos di tempat Ibu Fitri. Sampai sekarang kos ini diisi oleh 5 orang. Mbak Rini yang kamarnya ada di depanku, Santi di sebelah kiriku dengan jendela yang mengarah ke jalan, Mbak Ratna yang berada di sebelah kananku, dan Mbak Anggit yang berada di sebelah Mbak Rini, berbatasan langsung dengan dapur. Dan untuk kamar di belakang masih belum ada yang menempati hingga sekarang. Kinan, di dapur ada bias susu, sikat aja. Anggit dikirimin sama ortunya dari Bali. Teriak Mbak Rini sembari mengusap rambutnya dengan handuk setelah keluar dari kamar mandi. Iya Mbak Rini, segera meluncur nanti. Setelah sampai di kos, biasa aku lebih banyak menghabiskan waktu di kamar mengerjakan secepat mungkin tugas yang baru saja diberikan. Setelahnya biasanya aku baru keluar mencari makan bersama yang lain. Kinan, ikut nggak? Terdengar suara Mbak Ratna dan Santi mengetuk pintu. Mau kemana Mbak? Ke Mas Wiro, makan sebentar. Oh iya, ikut. Aku ambil dompet dulu. Benar kata Mas Wiro. Setelah tinggal di kos ini, pasti kami akan saling ngobrol keangkringan. Ada beberapa orang yang sudah berada di sana. Terlihat beberapa motor juga terparkir. Namun yang paling mencolok adalah Vespa tua yang terparkir di antara motor lainnya. Mas Wiro, jahe susunya 2, teh panas 1 ya. Mbak Kinan toh? Oke Mbak, tunggu ya, tak siapin dulu. Aku dan yang lain mengambil beberapa jenis nasi dan gorengan untuk kubawa ke tikar di trotoar samping tenda angkringan. Sebenarnya lebih nyaman kalau bisa makan di kursi tepat di depan makanan. Namun sudah ada 2 orang di sana yang sedang asik menikmati kopi hitamnya. Salah satunya masih mengenakan seragam kerja berlogo perusahaan pabrik gula. Lagi ada pangsit goreng nih. Satenya juga masih lengkap. Ucap Santi sambil tersenyum membawa sepiring gorengan favorit kami. Coba agak malam dikit, pasti udah pada ludes. Kami menikmati menu angkringan itu di tikar pinggir jalan dengan beratapkan langit. Sesuatu yang tidak pernah kualami saat seumur hidup tinggal di ibu kota. Mungkin suatu saat nanti aku akan kangen momen-momen ini. Mas Wiro, sudah? Berhitung ya? Loh, kok buru-buru toh Mbak? Baru jam 9 ini loh. Iya Mas,
Kalau kemalaman takut diculik tukang sayur. Bisa aja Mbak Kinan ini. Aku melihat kursi di dalam tenda sudah kosong. Vespa tua yang tadi terparkir juga tidak ada. Vespa tua tadi punya mas-masnya yang tadi ya? Iya Mbak, kenapa toh? Ya nggak apa-apa. Semoga mereka banyak rezeki, jadi bisa beli motor yang lebih layak. Amin Mbak, amin. Tapi bisa jadi motor itu punya kenangan tersendiri buat mereka Mbak. Ucap Mas Wiro sambil menyerahkan uang kembaliannya padaku. Sesampainya di kos, kami segera kembali ke kamar masing-masing. Namun baru saja aku menutup pintu, tiba-tiba seseorang mengetuk pintuku lagi. Itu Mbak Rini. Iya, kenapa Mbak Rini? Mbak Rini berdiri di depan pintuku dengan tatapan yang aneh. Ia menatapku dari ujung kepala hingga ujung kaki. Malam ini kunci kamar. Jangan keluar sampai besok pagi. Ucap Mbak Rini dengan nada bicara yang tidak seperti biasanya. Memangnya ada apa ya Mbak? Mbak Rini bukannya menjawab, ia malah melengos dan berjalan ke arah kamar Santi. Sepertinya ia berniat memberi informasi yang sama kepada Santi. Karena memang tidak ada rencana untuk keluar, aku pun memilih untuk tidak menghiraukannya dan kembali membereskan kasur untuk tidur. Udara panas membangunkanku dari lelapnya tidur. Kipas angin yang biasa aku gunakan untuk mengusir panas sepertinya tidak menyala. Aku pun membuka mata dan menyadari lampu kamar ternyata padam. Sebelumnya, belum pernah ada pemadaman listrik di tempat ini. Namun Bu Fitri pernah bilang kalau ia sudah mempersiapkan lilin di dapur apabila terjadi pemadaman. Aku pun memberanikan diri keluar bermodalkan cahaya dari handphone monokromku. Gelap, aku tidak pernah menyangka rumah akan segelap ini saat tidak ada cahaya. Jendela rumah yang tertutup tirai menghalangi cahaya masuk dari luar. Yang membuat aku merasa tidak nyaman, aku merasa di tengah gelapnya ini ada banyak sosok yang memperhatikanku. Ingin rasanya aku mengarahkan cahaya handphoneku ke beberapa sudut, namun nyaliku tidak cukup besar untuk itu. Akhirnya, aku tetap mengarahkan kakiku menuju ke rak lemari yang berada di dapur. Cukup sulit aku mencari keberadaan lilin yang disimpan oleh Bu Fitri. Aku ingin segera mencarinya dan segera membawanya ke kamar. Entah mengapa, aku tidak pernah merasa setakut ini saat mati lampu. Mbak Ratna, mati lampu. Aku mencoba memanggil Mbak Ratna yang kamarnya berbatasan dengan dapur. Bukan tanpa alasan, tapi sekarang aku mulai ketakutan dengan udara dingin yang tiba-tiba meniup tengkuk leherku. Terdengar suara pintu kamar terbuka. Awalnya aku mulai merasa lega, akhirnya ada anak kos yang bangun juga. Dia pasti mencari lilin juga ke sini. Aku menoleh sebentar menyorotkan handphoneku ke kamar pintu-pintu, memastikan siapa yang keluar. Namun anehnya tidak ada pintu kamar yang terbuka. Sampai akhirnya aku sadar bahwa itu adalah suara pintu kamar belakang yang terbuka. Seketika tubuhku panas dingin. Terlebih samar-samar aku melihat sesuatu berjalan dengan aneh meninggalkan kamar itu. Siapa? Aku mencoba mencari tahu siapa yang keluar dari kamar itu. Tidak ada jawaban, namun aku mendengar suara langkah kaki yang aneh mendekat ke tempat ini. Aku pun bergegas kembali mencari lilin dari rak dapur yang akhirnya aku temukan bersama sebuah korek di sebelahnya. Suara langkah kaki itu semakin mendekat. Saat ini suara langkah kaki itu seolah ada di hadapanku. Namun tidak ada siapapun di hadapanku saat ini. Aku pun menyalakan korek itu untuk aku sulutkan kepada lilin untuk memperjelas penglihatanku. Namun sebelum sempat menyulutkan pada lilin, aku terperanjat dengan apa yang aku lihat dengan api yang nyala dari korek yang aku genggam itu. Langkah kaki. Tidak ada seorang pun yang terlihat di hadapanku. Namun saat aku menoleh ke bawah, terlihat sepasang pergelangan kaki tanpa badan yang melangkah dan berdiri tepat di hadapanku. Aku menutup mulut dan menahan tangisku. Tolong, Santi, Mbak Rini. Aku berteriak sambil terisak. Namun kedua pergelangan kaki itu terus berjalan melewatiku, menembus pintu belakang yang ada di dapur.
Aku menguatkan diriku untuk menyalakan lilin, namun yang aku rasakan malah semakin mengerikan. Aku pun beberapa kali menggedor pintu Mbak Ratna dan Mbak Rini, namun sama sekali tidak ada jawaban. Sebaliknya, dari arah kamar Santi malah terdengar suara wanita yang tertawa dengan aneh. Santi, keluar San. Aku berteriak sambil menggedor-gedor pintu kamarnya. Namun Santi tidak menghiraukan suaraku dan malah tertawa dengan suara mengerikan. Suaranya persis seperti sosok makhluk yang sering diceritakan di cerita hantu yang aku dengar. Kuntilanak. Aku tidak tahu apa yang harus aku perbuat. Bu Fitri sudah pasti tidak ada di rumah. Hanya kamar Mbak Anggit yang belum aku coba ketuk. Aku tidak berani ke sana karena kamarnya bersebelahan langsung dengan kamar belakang yang saat ini pintunya berada di samping kiriku. Mbak Anggit. Mbak. Aku berucap dengan suara yang bergetar. Aku ingin segera masuk ke kamar, namun sepertinya semua ini masih akan terus berlanjut hingga akhirnya aku memberanikan diri melangkah ke kamar Mbak Anggit. Namun semakin mendekat, tanpa sengaja aku malah memperhatikan kamar belakang yang pintunya terbuka dengan sendirinya. Ada sesuatu yang bergerak di sana. Ini terlalu mengerikan. Seorang wanita berdiri melayang di hadapanku. Wajahnya penuh amarah menatap dengan tajam. Sebuah tali penuh darah terikat di lehernya yang dengan cepat aku tahu dari mana asal darah itu. Hampir seluruh wajahnya penuh dengan darah dari bekas luka yang keji. Aku pun jatuh tertunduk dan menjatuhkan lilinku. Tolong, Santi, Mbak Anggit. Aku berteriak dengan suara yang hampir tidak terdengar. Aku berusaha untuk mundur, namun makhluk itu telah melihatku. Ia seperti mendekat ke arahku. Sekuat tenaga aku mencoba berdiri dan berlari ke arah luar. Suara tawa Santi yang aneh masih terdengar setiap aku melewati kamarnya. Beruntung aku sempat mencapai pintu dan keluar dari rumah. Namun suasana halaman rumah yang biasa membuat aku tenang, kini terlihat semakin mencekam. Aku berlari sebisa mungkin menjatuhkan diri dari rumah dan sepertinya kengerian rumah ini lebih dari apa yang aku alami. Tak hanya wanita yang berada di kamar belakang, dari jendela kamar Santi terlihat sosok kuntilanak yang memperhatikanku dari jendela. Sesosok mata berwarna merah menatapku dari arah kamar Bu Fitri. Dan lebih dari itu, ada sosok pocong yang menjaga di antara beberapa sudut rumah. Aku pun berlari sejauh mungkin hingga ke jalan. Dari arah yang cukup jauh, aku melihat seseorang seperti Mas Wiro yang sedang berjalan dengan dua orang lainnya yang membawa senter. Mas Wiro, tolong Mas. Teriakku sambil menghampiri Mas Wiro. Aku tidak peduli dengan penampilanku yang berantakan dan bertelanjang kaki. Aku benar-benar takut dengan semua yang aku alami. Mbak Kinan, kenapa tuh Mbak? Setan Mas. Di kos ada banyak setan. Bukannya menjawab, Mas Wiro malah menoleh kepada kedua orang di sebelahnya yang tadi sempat bertemu denganku di angkringan. Asem Jul, rumahnya yang itu toh. Ucap salah seorang yang mengenakan seragam. Iyo, gak kelihatan. Semua rumah sini banyak yang masih bangunan lama. Balas salah seorang yang masih mengenakan celana seragam, namun sudah berganti dengan kaos dan mengalungkan sarung di bahunya. Aku tidak mengerti dengan apa yang mereka bicarakan, namun mereka memintaku untuk menunjukkan tempat aku melihat kejadian tadi. Sampai di dalam rumah, kedua pemuda itu menggelengkan kepala, seolah tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Mbak Kinan, ada orang lagi di dalam? Iya Mas, iya, Santi Mas. Dia ketawa dari dalam kamar. Ketawanya aneh, kayak kuntilanak. Mas Wiro terlihat kaget mendengar ceritaku. Mbak Kinan, nama saya Danan. Ini teman saya Cahyo. Temenin saya ke dalam lagi ya. Kita bantuin teman Mbak Kinan. Ucap seseorang yang mengaku bernama Danan itu. Aku ingin menolak. Sosok yang aku lihat memperhatikanku dari tempat ini saja sudah membuat aku sulit untuk berdiri.
Mbok ya dibantu toh, Mbak. Kasihan lah kalau temanku yang satu ini habis dikeroyokin. Masa karena masuk ke kos-kosan perempuan tanpa izin? Iya, Mbak Kirana. Kasihan Mbak Santi toh. Kayaknya orang-orang ini mengerti masalah beginian. Mendengar Mas Wiro berucap, aku pun mengiyakan permintaan mereka untuk kembali masuk ke dalam. Sekali lagi aku memasuki rumah yang sudah kutinggali beberapa bulan ini. Suasananya masih seperti tadi. Aku menunjukkan kamar Santi yang masih terkunci dan terdengar suara tawa yang aneh itu lagi. Mas Danan membacakan sebuah doa yang terdengar hingga ke seluruh penjuru rumah. Tak lama setelahnya, suara tawa dari kamar Santi berubah menjadi geraman dan lambat laun menghilang. Suara kunci terbuka terdengar dari kamar Santi. Ceklek. Dari dalam terlihat Santi keluar dengan wajah yang pucat dan rambut yang berantakan. Ia segera memelukku dan menangis sejadi-jadinya. Jangan, Kinan. Jangan ngelihat ke dalam kamar. Ucap Santi melarangku habis-habisan untuk menoleh ke kamarnya. Mas Danan terus membaca doa dan menyisir satu persatu kamar hingga sampai di kamar belakang. Aku tidak berani menatap ke arah sana. Entah apa yang direncanakan oleh Mas Danan. Aku berusaha untuk tidak menghiraukannya, namun sialnya pintu kamar Santi terbuka dengan sendirinya. Dari dalam kamar Santi masih berdiri sosok wanita pucat berbaju putih lusuh, menatap kami sambil tersenyum dan memainkan rambutnya. Aku menutup mulutku dan menahan tangisku melihat sosok mengerikan itu. Sudah, kita keluar sekarang. Ucap Mas Danan yang segera menghampiri kami. Ia menatap sebentar sosok di dalam kamar Santi dan terus mengarahkan kami keluar. Pienan, gimana? Cuma tinggal mereka berdua, Jul. Banyak setan kiriman juga. Kita urusin nanti, jangan bahas di sini. Kami pun memutuskan untuk berkumpul di angkringan Mas Wiro yang seharusnya sudah bersiap untuk tutup. Mas benar gak ada siapa-siapa lagi di rumah itu? Soalnya tadi Mbak Rini sempat mengetuk pintu kamarku dan ngelarang saya untuk keluar dari kamar malam ini. Mas Danan dan Mas Cahyo saling bertatapan. Enggak. Sepertinya yang ngasih tahu itu bukan teman kamu. Iya, Kinan. Mbak Rini tadi sore pergi bawa tas besar setelah kita pulang. Kayaknya nginep deh. Mbak Anggit gimana? Tadi bukannya dia habis makan di sini sama kita? Kali ini Mas Wiro yang menjawab. Tadi aku ngelihat dia dijemput sama cowok naik motor. Bisa jadi dia belum pulang. Aku tidak mau bertanya lagi. Sepertinya malam ini aku harus mengajak Santi menginap di rumah Bude sebelum menceritakan kejadian malam ini pada Bu Fitri dan Pak RT besok. Mas Danan, memangnya kalian gak bisa membersihkan rumah itu? Orang ngono, Mas Wiro. Setelah lihat rumah tadi, sepertinya masalahnya terlalu dalam. Mungkin setan-setan kirimannya bisa kami tangani dengan mencari benda-benda yang menjadi perantaranya. Tapi lebih dari itu, ada sosok yang tidak bisa kami usir begitu saja. Dia mati dengan tidak wajar dan pasti ingin menuntut balas. Aku cukup heran dengan ucapan mereka. Selama ini kami tinggal di rumah kos itu dengan tenang tanpa ada gangguan. Ingin rasanya aku tidak percaya dengan ucapan mereka. Namun kejadian tadi membuat aku tidak bisa membantah apa yang mereka ceritakan. Tapi Mas Danan, selama ini kami tinggal di kos itu tenang-tenang saja. Tidak ada hal seperti ini. Ucap Santi yang sudah mulai tegang. Mendengar pertanyaan itu, Mas Danan mengeluarkan buah benda berupa lembaran foto yang pernah aku lihat di bingkai di kamar belakang. Itu foto yang ada di kamar belakang, Mas? Aku bertanya. Mas Danan pun mengangguk. Ia mengangkat foto itu dan menunjukkan sebuah tulisan yang tertulis di belakang lembaran itu. Di sana tertulis tanggal dan bulan yang bertepatan dengan hari ini. Kita akhiri semua setelah ini. 5 Mei 1997, 22.00 di hutan belakang kampus. Tertanda Vera. Aku menghabiskan malam bersama dengan Santi di rumah Bude.
Kami memutuskan untuk tidak masuk kuliah dulu hari ini untuk menenangkan diri sekaligus mencari tahu tentang permasalahan di kos semalam. Dek, udah bangun? Sarapan dulu, temennya diajak. Santi masih tidur, Bude. Biar istirahat dulu saja. Dia pasti masih trauma sama kejadian semalam. Coba ceritakan sama Bude. Sebenarnya ada apa toh? Sampai kalian lewat tengah malam maksa untuk tidur di sini. Aku memang belum menceritakan kepada Bude tentang apa yang terjadi. Semalam Bude melihatku dan Santi datang dengan wajah yang pucat kelelahan. Sehingga Bude menyuruh kami untuk segera beristirahat. Ini pertama kalinya Kinan melihat makhluk halus, Bude. Ucapku sambil mengusap-usap bahuku karena merinding setiap mengingat kejadian semalam. Mendengar perkataanku, Bude menghentikan kegiatannya dan mengambil kursi untuk duduk di hadapanku. Makhluk halus? Kamu yakin, Kinan? Iya, Bude. Aku mengangguk dan menceritakan semua kejadian semalam pada Bude. Mulai dari pemadaman listrik, kemunculan kaki manusia yang melangkah tanpa badan, sosok yang tergantung di kamar belakang, hingga Santi yang kesurupan oleh sosok menyerupai kuntilanak itu. Aku melihat ekspresi wajah Bude yang ikut merinding mendengar ceritaku. Namun ia mulai tenang saat aku bercerita ada beberapa pemuda yang membantu kami. Sekarang mas-mas itu kemana? Mereka membantu melapor ke Pak RT dan mencari tahu ke ibu kos dulu. Mungkin habis ini aku mau nyusul mereka. Santi biar istirahat dulu di sini, Bude. Boleh ya? Iya udah, gak apa-apa. Kamu jangan buru-buru. Istirahat dulu saja. Gak bisa, Bude. Aku harus ceritain ini semua. Takutnya bahaya juga buat anak-anak kos yang lain. Memang benar. Walaupun takut, aku lebih khawatir dengan Mbak Rini dan yang lain. Aku takut malam ini makhluk itu muncul lagi saat mereka bertiga ada di kos. Jam 11 siang, aku berpamitan pada Santi dan memintanya untuk beristirahat. Wajahnya masih terlihat pucat dan lemah. Hati-hati, Kinan. Kalau masalah di kos belum jelas, jangan tidur di sana. Iya, Santi. Kamu berangkat naik apa, Kinan? Dijemput Lintang, Bude. Biar ada yang nemenin. Aku sudah pernah bercerita tentang Lintang kepada Bude. Jadi, dia cukup tenang saat aku ada yang menemani. Kami janjian bertemu di salah satu minimarket di depan komplek, agar ia tidak repot mencari jalan masuk ke rumah Bude. Ya sudah, pokoknya kalau ada apa-apa bilang Bude ya. Jangan sampai ibumu juga khawatir. Iya, Bude. Kinan pamit ya. Setelah berjalan kaki selama beberapa menit, aku sudah melihat Lintang menunggu di depan minimarket dengan motor bebek kebanggaannya. Sorry, Tang. Nunggu lama ya? Enggak kok, santai aja. Itu yang tadi kamu ceritain beneran? Iya beneran lah, Tang. Orang yang dengar pasti nggak percaya. Ada sesuatu yang nggak beres di rumah itu. Kalau gitu pindah kos aja. Rencananya sih gitu. Tapi kita cari tahu dulu. Takutnya salah langkah malah lebih bahaya. Iya juga, bener tuh. Sekarang kita mau kemana dulu? Ke kos dulu aja. Temuin anak kos yang lain. Tanpa menunggu lama, Lintang menyerahkan helm kepadaku dan mengantarku kembali ke kos. Sepanjang perjalanan aku menceritakan tentang apa yang aku lihat di kos kepada Lintang. Berkali-kali dia menyarankanku untuk pindah kos yang lebih aman. Di depan kos, aku melihat sudah terparkir motor Vespa tua dan beberapa motor lainnya. Dari jauh terlihat sudah ada beberapa orang di ruang tamu. Mbak Kinan, sudah sehat? Tanya Mas Danan yang sudah sampai duluan di sana. Sudah, Mas. Santi masih nggak enak badan. Dia masih istirahat di rumah Bude. Aku memperhatikan sekitar. Bu Fitri, Pak RT, dan teman-teman kos ternyata sudah berkumpul lebih dulu di sana dan sepertinya sudah memulai perbincangan. Mas Danan mempersilahkanku untuk duduk dan mendengar mengenai kesimpulan yang sudah mereka bahas. Bu Fitri membeli rumah ini
dan menjadikannya kos-kosan baru sekitar 3 tahun, dan selama ini belum pernah mendengar ada kejadian seperti ini. Pak RT juga bercerita ia tidak mengetahui tentang sejarah rumah ini. Ia berjanji akan mencari tahu tentang sejarah rumah ini pada warga yang lebih lama tinggal di sekitar sini. Sebenarnya bukan nggak ada kejadian, Bu. Tiba-tiba Mbak Rini berbicara, seolah ingin menceritakan sesuatu. Maksud Mbak Rini, sebelumnya pernah ada kejadian yang sama? Mbak Rini bertatapan dengan Mbak Anggit sebelum memutuskan untuk bercerita. Semalam sebenarnya ada alasan kenapa tiba-tiba diajak keluar sama pacar saya. Dia baru bilang tadi pagi. Katanya waktu nelpon semalam, dia mendengar suara perempuan lain yang suaranya aneh, seperti kadang menangis, kadang menggeram. Mati, ora ono sing oleh urip. Pacar saya merinding mendengar suara itu dan memaksa untuk menjemput saya. Mendengar cerita itu, seketika bulu kuduku berdiri. Beruntung pacar Mbak Inggit segera tanggap dengan situasi semalam. Saya juga. Pernah ada yang datang ke rumah ini, seorang nenek. Saat itu hanya ada saya dan Ratna. Dia datang ke tempat ini, katanya mau menemui cucunya yang bernama Nilam. Namun karena di rumah ini tidak ada yang namanya Nilam, akhirnya kita meminta nenek itu untuk pergi. Dan malam setelahnya terdengar suara perempuan nangis dari kamar belakang. Kami semua terdiam mendengar cerita itu. Sebagian dari kami berpikir, apakah kejadian itu ada hubungannya dengan kejadianku semalam? Kalau itu namanya Mbak Sarmi. Dia memang sudah agak pikun. Tiap hari dia mencari anaknya yang bernama Nilam. Padahal kami warga desa tahu bahwa Mbak Sarmi dan almarhum suaminya tidak pernah punya anak, ucap Pak RT. Tapi Pak, Mbak Sarmi sudah lama tinggal di daerah sini. Apa dia tahu tentang rumah ini? Mungkin Mas Danan, tapi dia sudah mulai pikun. Saya sangsi dia punya informasi yang cukup, malah kadang omongannya ngawur. Entah mengapa aku merasa mendapat firasat bahwa aku harus menemui seseorang bernama Mbah Sarmi itu. Rumahnya jauh dari sini, Pak RT? Ya paling sekitar 100 meter lah. Rumahnya paling tua sendiri. Beliau tinggal sendiri, tapi ada tetangga yang merawat Mbah. Aku pun mengajak Lintang untuk mengecek ke sana. Mas Danan dan Mas Cahyo sepertinya memiliki firasat yang sama, sehingga memutuskan untuk ikut. Bu Fitri meminta maaf atas permasalahan yang terjadi di kos-kosannya. Kami tahu semua ini bukan salah beliau, tapi mau tidak mau, kami harus mencari tempat yang aman sebelum memutuskan melanjutkan tinggal di kos ini atau pindah. Bu Fitri tenang saja. Setelah permasalahan ini selesai, rumah ini akan kembali nyaman untuk ditinggali. Memangnya bisa, Mas Cahyo? Apa masnya sudah tahu masalahnya? Ya, penyebabnya belum tahu lah, Bu. Tapi kami sudah tahu kalau makhluk yang tergantung di kamar belakang mati dengan tidak wajar. Kematiannya ada hubungannya dengan santet, Bu. Aku dan Lintang menuju sebuah rumah tua diiringi suara mesin motor Vespa tua yang suaranya terdengar hingga ujung jalan. Terlihat seorang wanita tua sedang sibuk membersihkan halaman rumah dari daun-daun kering yang berserakan. Kula nuwun, permisi. Aku mencoba memanggil Mbok Sarmi dari depan halaman, berharap ia akan menengokku. Engke, monggo. Sinten niki? Mbok Sarmi mendekati kami sambil mengamati wajah kami satu persatu. Saya Kinan, Mbah. Ini teman saya Lintang, yang di belakang Mas Danan dan Mas Cahyo. Kami pingin ngobrol-ngobrol sama Mbah. Mbah Sarmi yang sudah cukup tua dan sedikit bungkuk terlihat bingung. Ia menoleh ke rumahnya dan kembali menatap kami. Tapi rumah Mbah elek, berantakan ora apik. Mbah uga gak duwe apa-apa, gak punya suguhan buat kalian.
Boten, Mbah, boten. Omahe Mbah Sarmi wapi kok. Enek pohon pisange. Seneng aku, Mbah. Tiba-tiba Mas Cahyo menimpali perbincanganku. Aku tahu maksudnya agar Mbah Sarmi tidak merasa canggung. Ya wis, ayo, do mlebu. Ayo, Nduk. Mbah buatin minum ya. Iya, Mbah. Saya buatin ya. Ucap Mas Cahyo yang segera ikut nyelonong ke bagian belakang rumah. Sementara kami menunggu di teras rumah yang terdapat kursi bambu yang sudah cukup tua. Mbah cuma ada teh sama pisang. Dimakan yo. Entah mengapa aku merasa terharu melihat momen ini. Sudah bertahun-tahun aku tinggal di ibu kota. Hampir seumur hidup tidak pernah ada satu orang pun yang menyambut orang asing sampai tanpa curiga seperti ini. Mbah, mengko gentenan yo. Tak gowoke pisang seko kampungku. Enak, Mbah. Ucap Mas Cahyo yang mencoba sok akrab dengan Mbah Sarmi sambil membuka kulit pisang yang disuguhkan. Melihat tingkah Mas Cahyo, Mbah Sarmi pun mulai tersenyum. Ngapunten, Mbah. Tolong teman saya dimaafin ya, Mbah. Kelakuannya memang begitu. Kalau udah lihat pisang, matanya langsung berubah jadi mata kerah. Ucap Mas Danan. Tiba-tiba suasana di rumah ini menjadi nyaman dengan keberadaan Mas Danan dan Cahyo. Bahkan kami sempat lupa dengan tujuan kami ke sini. Ngapunten, Mbah Sarmi. Sebenarnya ada yang ingin kami tanyakan. Lintang mencoba membantu untuk membuka pembicaraan. Namun bukannya menjawab, Mbah Sarmi malah berdiri dan masuk ke rumah meninggalkan kami. Kami menunggu cukup lama, namun Mbah Sarmi belum kunjung keluar juga. Bukannya gelisah, Mas Cahyo tiba-tiba malah meninggalkan kami dan mengambil sapu lidi di kebun dan melanjutkan pekerjaan Mbah Sarmi membersihkan rumput kering. Mas, gimana? Apa kita panggil saja? Tanyaku pada Mas Danan dan Lintang. Gak usah. Mbah Sarmi sudah ngerti maksud kita kok. Walaupun penampilannya begitu. Sebenarnya Mbah bukan orang biasa loh. Aku tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Mas Danan. Tapi memang cukup aneh, cepat akrab. Melihat mereka berdua bisa cepat merasa akrab dengan Mbah Sarmi sebelum banyak berbicara. Setelah beberapa lama akhirnya terdengar suara langkah kaki Mbah Sarmi dengan suara kaleng. Kami pun segera mengetahui Mbah Sarmi sedang mengambil sesuatu dari dalam rumah dan membawanya ke hadapan kami. Mbah tinggal di daerah sini hampir seumur hidup. Mbah Sarmi mencoba untuk mulai bercerita. Mbah gak bisa punya anak, tapi Mbah beruntung bisa menikah dengan orang yang tepat dan tidak pernah mengeluh sampai akhir hayatnya. Mbah Sarmi mengeluarkan foto seorang pria tua yang terlihat sudah sangat lama. Setelah suami Mbah pergi duluan, Mbah kesepian. Walaupun warga di sini sangat perhatian sama Mbah, tetap ada perasaan sepi yang tidak bisa tergantikan. Sampai suatu saat, Mbah ketemu seorang anak perempuan yang baik, namanya Nilam. Mbah cerita, saat itu Nilam lewat rumah Mbah tiba-tiba masuk begitu saja. Katanya Nilam kangen sama almarhum neneknya dan jadi sering ngobrol sama Mbah Sarmi. Dalam seminggu bisa 3-4 kali mampir ke rumah Mbah Sarmi. Dia banyak bercerita soal temannya, kuliahnya, dan keluarganya. Saat itu Mbah sangat senang karena ia jadi tidak kesepian lagi. Tapi di balik itu Mbah juga tahu ada masalah yang dialami oleh Nilam tentang keluarganya. Mereka tinggal di rumah yang saat ini menjadi kos yang aku tinggali. Ada seorang pria bernama Bira yang jatuh cinta dengan Nilam. Keluarga mereka cukup dekat sehingga Bira sering mampir ke rumah. Namun Nilam tidak memiliki perasaan yang sama dengan pria itu. Nilam selalu berusaha menghindari Bira. Ia selalu ke rumah Mbah Sarmi setiap Bira mampir ke rumah Nilam. Pernah beberapa kali Nilam sampai menginap di rumah Mbah Sarmi agar tidak bertemu dengan Bira.
Akhirnya orang tua Nilam sadar bahwa anaknya berusaha menjauhi pria yang mendekatinya itu. Rasa sayang terhadap anaknya membuat ayah Nilam menghampiri keluarga Bira dan menegaskan bahwa Nilam tidak bersedia menjalin hubungan dengan anak mereka. Awalnya hal ini ditanggapi dengan biasa. Sayangnya permasalahannya itu lebih rumit dari itu. Ada alasan mengapa keluarga itu mendekati keluarga Nilam dan menginginkan Nilam menikah dengan anaknya. Setelahnya, berbagai teror mulai mendatangi rumah itu. Ayah Nilam terkena penyakit gatal. Ibu Nilam yang sering menjadi depresi karena diperlihatkan sosok aneh. Hingga Nilam yang sering kehilangan kesadaran dan tiba-tiba tersadar di bawah pohon. Seseorang yang merupakan keturunan keraton pernah cerita sama Mbah bahwa keluarga Nilam sedang disantet. Orang itu pernah diminta tolong oleh keluarga pria yang suka kepada Nilam itu untuk ngerjain keluarga Nilam, namun ditolak olehnya. Mbah pun panik dan menghampiri keluarga Nilam. Namun Mbah juga tidak punya kemampuan sebesar itu untuk menangkal serangan yang diarahkan kepada keluarga Nilam. Apalagi saat bertemu orang tua Nilam, Mbah melihat orang tua Nilam terlihat linglung. Beruntung teman-teman kampus Nilam yang mengetahui keadaan Nilam tidak tinggal diam. Mereka mencari cara untuk membantu Nilam dengan bantuan pemuka agama, orang pintar, dan sesepuh yang mengerti masalah ini. Namun sekali lagi, masalah ini tidak semudah itu. Keluarga sang pria begitu keras menginginkan Nilam menikah. Ternyata karena weton Nilam sesuai dengan syarat tumbal untuk pesugihan yang mereka jalani. Ketika mereka gagal, maka nyawa mereka lah taruhannya. Nilam dan teman-temannya merencanakan satu hal untuk menyelamatkan Nilam. Orang tua Nilam diungsikan ke rumah keluarga terdekat dan rumah dikosongkan. Nilam pun tinggal bersama teman-temannya. Mereka mengetahui bahwa Bira masih sering ke rumah itu untuk mencari Nilam. Namun yang ditemui hanyalah rumah kosong. Mereka kira ini akan berjalan lancar, sampai suatu kebodohan dilakukan oleh Vera, salah satu temannya Nilam. Vera jatuh cinta dengan Bira. Vera menghubungi Bira dan memintanya bertemu di rumah Nilam pada waktu yang dijanjikan. Bira sangat kecewa saat tidak menemukan Nilam bersama Vera. Namun Vera menahan Bira dan berusaha meyakinkan Bira bahwa ia lebih bisa membuat Bira bahagia dibanding Nilam. Vera berjanji akan memberikan apapun yang Bira mau agar Bira mau bersamanya dan melupakan Nilam. Mendengar ucapan Vera, Bira sebagai seorang laki-laki menerimanya dengan senang hati. Di rumah itu juga Bira meminta Vera untuk melayani nafsunya. Vera sudah siap dengan itu dan mengikuti semua keinginan Bira. Rumah yang seharusnya kosong itu kini dipenuhi suara desahan sepasang manusia yang saling melampiaskan nafsunya. Setelah Vera memenuhi janjinya, kini giliran Bira. Ia akan melepaskan Nilam dengan baik-baik. Ia meminta Vera untuk mengajak Nilam ke hutan belakang kampus pada tanggal 5 Mei untuk mengakhiri semua permasalahan ini. Entah mengapa, Vera merasa tidak pantas menemui mereka secara langsung setelah apa yang ia lakukan bersama Bira. Ia pun mengirimkan sebuah pesan di balik foto mereka agar berkumpul di belakang kampus pada waktu yang dijanjikan. Dan hari yang dijanjikan pun tiba. Vera merasa tenang ketika akhirnya teman-temannya bisa selamat dan ia bisa mendapatkan pria yang dicintainya. Namun yang terjadi bukan seperti apa yang dijanjikan. Di hadapan Nilam, Vera, dan teman-temannya itu, Bira mengeluarkan sebuah handycam dan memutar sebuah rekaman kejadian saat Bira dan Vera berhubungan badan. Seketika Vera menangis sejadi-jadinya. Semua seperti sudah direncanakan oleh Bira. Saat itu juga Bira memberi ancaman pada Nilam. Bila tidak ingin menuruti kemauannya, Bira akan menyebarkan rekaman itu dan membuat Vera dan keluarganya malu. Tidak ada pilihan lagi untuk mereka. Vera menangis memohon maaf kepada Nilam. Namun sepertinya Nilam juga sudah lelah dengan semua ini hingga menurut keinginan Bira. Nilam berjanji akan menemui Bira di rumah malam besoknya.
Saat itu senyum puas terpampang di wajah Bira. Seolah sama sekali tidak peduli dengan Vera, Bira pun meninggalkannya di hutan belakang kampus dengan tangisan penyesalannya. Sesuai perjanjian mereka, Bira datang pada malam hari ke rumah itu. Bira mengecek pintu rumah tidak dikunci. Ia masuk ke dalam dan benar, Nilam sudah ada di sana. Ia berdiri di ruang tengah menyambut kedatangan Bira dengan dandanan yang paling cantik yang pernah ia lakukan untuk dirinya. Bira terkesima melihat kecantikan Nilam dan sudah membayangkan apa yang akan terjadi setelah ini. Bira mengunci pintu rumah dan mendekati Nilam. Saat sudah di hadapan Nilam, Bira bersiap mencumbu bibir Nilam, namun ia merasa ada yang aneh. Semakin lama wajah Nilam semakin pucat. Ia menyadari bahwa sedari tadi Nilam menyembunyikan lengannya di belakang. Rupanya, tepat saat kedatangan Bira ke rumah, Nilam segera mengiris pergelangan tangannya untuk mengakhiri hidupnya. Ia tidak sudi bila harus dimiliki oleh seseorang seperti Bira. Tak beberapa lama tubuh Nilam terjatuh dan nafasnya menghilang bersama dengan kesadarannya. Bira merasa kesal dan panik melihat hal itu. Namun kekagumannya akan kecantikan Nilam belum memudar, bahkan saat nyawa Nilam tidak lagi bersatu dengan jasadnya. Seolah termakan oleh nafsu, Bira yang gelap mata menyetubuhi jasad Nilam yang sudah tidak bernyawa. Sebuah penghinaan yang keji yang bisa diberikan ke jasad seorang manusia. Setelah sadar dengan apa yang dilakukannya, Bira berusaha menghilangkan barang bukti dengan membersihkan bercak darah yang berceceran. Setelahnya ia menggantung jasad Nilam di kamar belakang dan meninggalkannya begitu saja tanpa ada satupun orang yang mengetahui tentang keadaan Nilam. Vera keluar dari kampus dan menghilang setelah kejadian di hutan belakang kampus. Ia tidak berani menunjukkan wajahnya di hadapan teman-temannya lagi. Teman Vera yang lainnya menganggap Nilam sudah bersama Bira dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Berbulan-bulan rumah itu kosong dengan jasad Nilam yang masih tergantung. Warga sempat mencium bau busuk namun tidak menyangka bahwa itu adalah jasad manusia. Sampai akhirnya orang tua Nilam yang khawatir dengan keadaan Nilam pulang dan menemukan jasad Nilam tergantung di kamar. Orang tua Bira mengancam orang tua Nilam agar tidak melakukan otopsi, karena mereka pasti bisa menemukan sisa-sisa perbuatan Bira di tubuhnya, hingga akhirnya Nilam dikuburkan tanpa melibatkan warga sekitar. Tak kuat dengan kenangan pahit itu, orang tua Nilam pun menjual rumah itu. Mereka pindah keluar pulau agar bisa melupakan kepedihan tentang Nilam dan menghindari serangan-serangan ilmu hitam yang pernah dikirimkan oleh keluarga Bira. Setelah 1 tahun tidak terdengar kabar dari Bira dan keluarganya, beberapa orang pintar yang mengenalnya mendengar kabar bahwa mereka sekeluarga mati mengenaskan karena penyakit sesak nafas, dan sesuatu yang membuat kulitnya melepuh dan gatal hingga tidak ada orang yang ingin mendekatinya. Kisah Nilam berhenti sampai di sini, hingga tidak ada yang mengetahui tentang kematiannya. Aku mengambil tisu dari tasku dan mengusapkan pada mata Mbah Sarmi yang sudah dibasahi oleh tetesan air mata. Berarti waktu itu Mbah Sarmi mampir ke rumah dan ketemu Mbah Rini untuk melihat Nilam. Iya, Mbah? Iya, Leh. Waktu itu Nilam nangis, tapi Mbah gak bisa apa-apa selain mendoakan dan menengok dia. Mbah jangan sedih ya, Mbah. Kami akan cari cara supaya Nilam tenang. Nanti kami juga akan sering main ke sini, Mbah. Iya, Mbah. Di kosanku sepi. Mending aku main ke sini numpang ngopi, Mbah. Tambah Lintang yang seketika menjadi simpatik setelah mendengar cerita Mbah Sarmi. Sekarang sudah jelas apa yang sebenarnya terjadi di rumah itu. Namun kami belum mengerti apa yang harus kami lakukan agar Nilam bisa tenang. Dan mengenai sosok lain selain Nilam, apa akan ikut pergi setelah Nilam tenang? Wes urung Nan. Udah jelas semua apa belum? Iya Jul, udah jelas semua. Mbah,
Kami pamit dulu ya. Keburu malam nanti. Nanti pasti kita mampir ke sini lagi. Iya, Mbah. Nanti kami bawa pisang yang enak. Tambah Cahyo. Kedua orang itu memang sedikit aneh, tapi sepertinya aku sadar bahwa mereka sudah tahu apa yang akan mereka perbuat. Aku pun pamit pada Mbah Sarmi dan berjanji akan sering main ke rumahnya, sekedar untuk berbagi cerita dengannya. Nilam, semoga saja kami bisa menemukan cara yang terbaik untuk membuatmu tenang.